Bos, lagi males banget nih bos. Kenapa ya? Tahu. Kenapa lu senderan gitu? Iya, nggak bener. Lagi males banget ya, lagi capek banget ya. Lagi kayak, ya gak mau ngapa-ngapain aja gitu. Ya gimana jam terbangnya segitunya? Ya pasti capek lah. Gitu ya. Yalah. Mana udah terakhir? Apa? Pulang dari Magelang. Magelang. Terus tuh? Ini banyak project kan? Kan sebelum Magelang itu kan setahu saya kan cek kesehatan iya, lah. terus. Lalu hadir bazar lah, lalu coaching lah, itu kan. Lalu tiap beberapa kali saya dengar juga ada pelatihan kan. Ada pelatihan nggak sih terakhir-terakhir ini? Ya, pro bono lah ya, free training lah ya. Free training ya pastilah. Belum lagi kita ada project home business lah, ya pastilah. Nah, oke. Intermezzo, tadi alasan doang, nggak bercanda. Jadi, nggak, ini ada teman-teman yang nanya soalnya, bos. Tapi it's real, saya pernah ngalamin juga. Tadi ya saya lagi gitu tuh, bener ya, ngalamin juga. Kayak mungkin kalau teman-teman di sini banyak kasih yang ngerasa, lagi bosen banget gitu ya. Lagi males banget, gak mau ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain. Kayak tuh, males aja deh. Susah mau gerak, capek banget kayaknya. ya biasanya tubuh itu kan dia gini loh. Tubuh itu kan kadang-kadang tidak segera berespon. Ya contoh kita sedang beraktivitas, mungkin secara yang terlihat kita masih bertenaga, tapi ada satu waktu, ada titik jenuh atau akumulasi tubuh kita mulai jenuh, ya lelah, capek. Ya mungkin di saat itu kita akan merasakan tubuh kita letih. Itu wajar dong. Capek oke lah, capek ngerti. Tapi ada mungkin yang fisik, kata istilah cukup, tidur cukup, semua oke lah. Cuman tuh kayak malas Ya itu banget. kalau konteksnya mungkin bukan Coach Emil ya. Tadi kan saya bicara Coach Emil. Ya, Saya tahu kalau saya deh. kalau Coach Emil kan memang jam terbangnya tinggi. Iya, Ya kan? Itu lagi capek sih. Iya memang saya lihat sana sini begitu. Ya memang itu wajar dong. Iya, siap. Memang secara manusia kan kita punya unsur tubuh ya. Yes. Unsur tubuh ya ada hukum lah yang mengatur tubuh ini juga kan. Yaitu kalau kita sangat padat ya capek, wajar lah. Butuh istirahat aja. Butuh kita ke pantai aja minum Nah, itu dia. Itu aja sih. Ntar gue tagih janji ya. Itu nggak usah janji, langsung aja di sini. Jangan, Kalau mesti kelapa. mau hobi. Oh iya. Kelapa aja janji gimana? Oh waktunya yang susah ya. Waktunya yang susah. Nah, itu yang menarik. Oke, jadi kalau solusinya itu benar banget ya. Artinya solusinya adalah banyak orang bilang gini kan, saya lagi kerja nih, lagi berjuang nih, masa saya istirahat? Gak bisa gitu juga. Itu kalau kita nggak istirahat, malah nggak bisa kerja ya. Gini, ini juga dulu kesalahan saya fatal di sini. Jadi punya target, kerja terus. Kalau istirahat tuh merasa Bersalah. bukan bersalah. Kalau saya lebih tepatnya merasa gini, merasa bukan bersalah apa ya? Kayak pengen cepat gitu, pengen cepat beres. Kayaknya merasa sayang, waktunya sayang gitu kan. Tapi akhirnya memang waktu kita tubuh lelah, produktivitas kita turun, dan juga kalau dipaksakan pun sebenarnya bukannya lebih cepat ya, jadi lebih melambat gitu. Ya pada akhirnya sekarang ya kalau saya lagi capek banget ya saya nggak mau maksa lagi, istirahat dong. Kayak kemarin saya Sabtu kita kan ada acara tuh ya. Kita lagi persiapan tahun depan krisis kan. Sebenarnya bukan tahun depan krisis ya. Udah krisis sekarang. Ngomongnya tahun depan dulu karena saya ingetnya tahun depan ya. bongkar 2024 Iya, gitu. betul. Tapi sebenarnya tahun ini udah berasa banget nget dan beberapa episode yang lalu kan saya sempat ngomong lapisan atas itu sudah terkena imbasnya dan mungkin sedang wait and see karena banyak area kehidupan lagi digoncangkan gitu kan. Nah, area level bawah ini udah teriak-teriak. Itu dia tuh. Karena masyarakat level menengah ke bawah ini kan pendapatannya kan ya pasti untuk hidup gitu kan ya. Dan nggak mungkin tabungannya juga terbatas dan waktu harga barang naik semua kan teriak. Itu berasa banget gitu kan.
dan mereka harus mengurangi konsumsi kan dan membatasi diri itu berasa banget. Nah, terasa sangat gitu. Nah, tadi konteksnya apa ya kok bahas ke sini ya krisis ya? Masalah lagi capek persiapan. Ya? Kita lagi persiapan Sabtu lalu. Oh iya. Sabtu lalu kan kita kan lagi persiapan menyediakan cara-cara kreatif untuk teman-teman yang apa tuh juga tergerak untuk melakukan persiapan 2024. Iya, pengen siap-siap tapi nggak punya wadah, nggak punya sarana, nggak punya kendaraan, akhirnya kita siapkan kemarin. Siapkan ya. Makanya kan saya agak capek tuh. Pulang tuh. Sih. Saya agak capek. Pulang dari situ kan saya ajak coach kita mau santai, tapi katanya kan saya ada kerjaan. Waduh, sibuk banget deh. Nggak tahu gaya atau beneran sibuk deh ya. Siang undangan ini, malam undangan itu gitu kan. Itu kan oh iya, itu saya ke Plaza Indonesia. Iya, betul. Itu kan saya tahu jadwalnya, makanya kalau capek sih, kalau coach bilang capek, saya nggak berasa aneh ya. Wajar ya. Dan tertuduh ya. Iya, saya Sabtu itu saya pulang, itu saya pergi, saya pengen investasi di satu tempat dan saya luar biasa. Saya coba nikmatin suasana di tempat itu dulu. Pengen tahu enak atau enggak sambil enjoy. So minggunya Sabtu ya. Dari situ langsung ke satu tempat untuk enjoy life ya. Yes. Enjoy suasana aja. Okay. Pengen tahu ini tempat worth it gak di investasi, kan? So minggunya biasa kalau saya pulang ibadah kan kumpul sama teman-teman. Saya flee. Kabur. Jadi habis ibadah selesai. Biasa kita ada satu pojokan ngumpul tuh di sana tuh. Dan kebetulan waktu itu beberapa teman ada yang berhalangan, udah deh. Dan ada juga yang hadir. Okay. Tapi saya tahu saya capek, saya kabur. Saya beli makanan, saya nongkrong tuh di apartemen, di tempat istimewa saya. Asik yo. Saya menikmati aja di situ. Kangen juga tuh sama tempat itu. Iya, asik banget. Kamis ini kita. Kenapa sih selalu di acara ini hari Kamis? Jadi menurut saya memang kita butuh istirahat. Iya sih. That's a problem kadang-kadang adalah karena otak kita selalu bekerja kan. Kita selalu jadi kayak apa ya? Kita hidup di masa depan. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada otak di sana mikir terus muter terus otak kita. Jadi mau istirahat kalau saya ya. Kalau tadi Pandi kan mau istirahat, sayang waktunya. Kalau saya mau istirahat kayak guilty feeling. Duh, kok gue istirahat deh? Ini kan gue lagi fight, lagi berjuang nih. Masa gue istirahat sih? Itu saya alamin, Bos. Sebenarnya istirahat itu kan bukan buang waktu ya. Istirahat itu adalah salah satu cara kita mempersiapkan diri kita lagi untuk melakukan yang lebih baik. Jadi menurut saya bukan buang waktu. Karena istirahat itu cara kita refresh. Waktu kita refresh, kita akan semakin produktif. Saya ingat cerita ilustrasi yang itu ya, seorang penebang pohon nih yang mengasah kapak. Kan kadang kapaknya kita ya nebang terus supaya pohonnya cepat tumbang, tapi karena kapaknya tumpul capek jadi kan. Betul. Jadi dia harus istirahat dulu. Dia asah dulu kapaknya, santai dulu. Gitu. Kayaknya buku yang kita baca sama ya. Gitu kan. 2-3 hari kemudian setelah kapaknya tajam lagi, tebang itu malah lebih cepat ya. Betul. Jadi kita kerjanya nggak muter-muter, kita lebih efektif, lebih fresh. Cara kita bekerja lebih kreatif gitu kan. Cara kita berkomunikasi juga lebih tajam, lebih mengena sasaran. Gimana tahu saat kita, karena gini ya, mohon maaf, banyak orang juga membuat alasan ya. Lagi capek nih, lagi burn out sih. Ya, kan bahasanya gitu tuh. Lagi burn out nih, butuh istirahat. Bahasa lebih ekstrim, butuh healing. Padahal healing bukan butuh healing, butuh jalan-jalan, butuh healing aja gitu ya. Itu jadi buat alasan kadang-kadang. Nah, kita kapan sih kita tahu bahwa ini loh indikasinya bahwa ini saya butuh istirahat? Ya kalau misalnya contoh ada orang-orang yang tidak produktif lalu selalu minta istirahat, itu kurang ajar. Ya itu memang bukan butuh istirahat ya, malas. Itu dia. Ya jadi kita itu bukan kebutuhan lagi, itu keinginan ya untuk bersantai, ya kan? Nah itu malas. Tapi juga ada kategori orang yang bukan malas sih, tapi mungkin dia bukan butuh istirahat, di kategori ketiga nih ya. Orang-orang yang tidak banyak bergerak, bertindak produktif, tidak produktif, terlalu produktif tapi selalu merasa capek.
Karena dia banyak beban pikiran. Nah, ini juga harus dibedakan. Tidak produktif, tapi sama capek karena ada juga yang jadi gini. Betul. Iya, betul. Gimana dia terlalu banyak mikir, overthinking. Capek banget itu. Dan mikir itu kan bikin capek. Melakukannya sedikit, mikir terus. Nah, ini nih, kemampuan kita menguasai diri penting. Nah, asik nih. Iya, karena kemarin malam juga tiba-tiba sebelum tidur, benar ada teman ngumpul, teman datang, ketemu, ngobrol. Dia sedang menceritakan keadaan dia, singkat cerita, pulang malam, saya terinventaris masalah-masalah saya. Nah, mulai tuh mata saya terang tuh, padahal badan capek. Nah, beban itu datang. Nah, ini posisi yang bahaya. Kalau posisi saya terus membiarkan diri saya terus merenungkan itu, wah bablas, akhirnya mungkin bisa khawatir, takut, cemas, dan akhirnya nggak bisa tidur, pagi-pagi jadi tambah lemes. Itu yang overthinking ya? Ini yang biasanya ada, godaan-godaan untuk, kita digoda seolah-olah untuk memikirkan masalah-masalah kita. Nah, ini nggak boleh dilanjutin nih, harus ngerem. Oh, nggak boleh ya? Jangan dong, ngapain juga. Ya paling kalau teringat kita catat aja. Nah, thank you bos. Itu ngomongin solusinya apa gitu kan? Karena kita lebih pas teringat kan, oh iya juga ya, ini sebenarnya problem. Aduh, kok belum gue pikirin ya solusinya apa ya kan? Apakah juga kan kita butuh mikirin hal itu juga sebenarnya kan? Gini ya, kalau saya nggak teman-teman yang lain sih ya. Kalau buat saya pribadi, kalau apa yang terlintas di pikiran itu saya catat. Baik itu karena cemas ataupun bukan karena cemas, saya catat. Itu betul. Jadi jangan heran ya kalau orang yang di sekeliling saya pasti sering melihat catatan saya, karena biasanya saya catat di room sesuai dengan tujuan room itu, dan ada orang-orang lain di situ. Nah, pasti saya selalu catat gitu, dan itu membantu saya untuk mengorganize mana yang perlu diutamakan dan tidak. Nah, kalau bicara setelah saya catat lalu bagaimana nih mengerjakannya, bisa dipaksakan nggak? Kalau saya nih nggak bisa. Iya sih. Karena buat saya gini, yang penting saya udah catat, tapi untuk terkadang bagaimana menyelesaikan ataupun melakukannya, kadang-kadang kita butuh ide kan. Ide itu mau dipikir pakai gimana pun nggak bisa, dia harus ngalir ya. Datang dia, betul sih. Jadi pada saat contoh saya sudah catat, belum datang idenya, nggak perlu dipaksakan, nggak usah ngotot gitu. Itu melelahkan. Jadi lebih baik ya udah santai aja, nggak perlu dipaksakan. Ya mungkin cukup diendapkan pikirannya. Jadi maksudnya ada beberapa hal yang terpikir diendapkan dulu. Nggak usah segera buat keputusan. Nah, kadang-kadang tergoda tuh kita mau cepat segera buat keputusan. Apa yang terpikir terlintas langsung. Jangan diendapkan sampai nanti mungkin kalau biasa saya kalau di depan komputer jari-jari saya sudah di depan keyboard. Udah pas saya mulai ngalir tuh ya. Mulai nanti ada ide-ide tersendiri atau mungkin saya pegang pena di atas kertas, mulai nyoret-nyoret. Amazing. Biasanya kalau memang sudah timingnya ide itu datang, jadi nggak usah terlalu ngotot lah. Nah, nanti biasanya baru kita compare kan apa yang pernah terlintas dan ide-ide yang kita terima. Setuju. Itu gimana ya, apa yang mana lebih oke, bagaimana cara implementasi dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan ya. Jadi nggak capek kitanya, gitu kan? Setuju banget. Kadang-kadang kalau kitanya ngotot maksa gitu depan meja langsung fokus mikirin, malah nggak datang-datang. Kalau saya lebih banyak menerima ya, nggak tahu ya teman-teman yang lain gimana. Betul juga, itu ya, bukan kayak sih emang that's the way lah ya. That's the way ya. Bukan kita harus dipusingin, dibikin makan gini, kerja otak itu gitu Pak. Semakin kita keras mikirin, jam malah macet. Iya bener. Perlu masih kurang bos. Jadi kalau bisa kita santai, relax, tenang gitu. Ya tadi ya, tenang-tenang dapat duit masuk ya. Oh sebetul banget kan. Lagi cari sponsor. Iya itu real case. Tiba-tiba masuk. Gitu kan. Dapat hidayah. Padahal lagi butuh cari sponsor dana, tiba-tiba dikirim gitu. Ya. Asik juga. Itu kan kalau lagi santai gitu kan. Ya gitu sih. Nah, oke, berarti balik lagi kalau capek istirahat. Ya kalau karena memang overproduktif ya istirahat. Butuh waktu istirahat lah, wajar itu. 1-2 hari lah ya.
Ya kebutuhan jumlah waktu istirahat itu ya tergantung aja. Tidak usah ada pola juga kalau sudah kita merasakan sudah recharge ya udah kembali produktif aja. Itu jadi ada tiga ini ya. Apa namanya kategori ya? Yang pertama adalah emang orang males gitu ya, orang udah nggak produktif, nggak mau ngapa-ngapain juga, istirahat, main game lah. Nah, ini namanya orang kurang ajar. Dan kita dihujat nanti. Biarin. Karena ada loh yang nanti dengerin kita loh. Biar sadar itu katanya. Sadar atau ngamuk? Bebas lah. Kita sih berharap mereka, kan kita ngomongin untuk buat mereka sadar. Kalau ngamuk urusan dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi belum produktif, bukan enggak ya. Ini belum produktif. Hanya saja beban pikiran terlalu banyak karena masalah terlalu banyak dipikirin, tapi nggak ada action juga. Ya, kadang-kadang dia kebanyakan ide nggak pernah action malah tambah mampet loh. Nah itu betul. Itu saya pernah di posisi itu gitu. Ide saya banyak, tapi nggak ada eksekusi. Akhirnya berasa stres sendiri kan. Semakin banyak ide yang harus dilakukan, things to do-nya jadi makin banyak kan. Tapi nggak tersalur gitu, mampet, stres itu. Stres bos. Yes. Akhirnya kalau stres jadi kayak lelah badannya. Betul. Ini yang kedua nih. Yang ketiga adalah memang kerja dia produktif, kerjaannya banyak, lelah, capek, ya istirahat lah ya. Ya lah wajar. Memang butuh tubuh kita memang desainnya butuh istirahat. Robot aja juga butuh di turn off gitu kan. Iya, butuh di unplug gitu ya, supaya dia istirahat dulu 1-2 hari gitu kan, baru jalan lagi. Kalau enggak, apalagi kita kan berasap. Makanya rambutnya coach kan nggak tumbuh-tumbuh. Nah ini dia nih, ini sih by design. Jadi, oke itu kalau misalkan kita lelah, makanya jangan merasa bersalah dan juga jangan merasa sayang kalau emang butuh istirahat. Iya. Betul. Karena ada orang namanya bahasa Jermannya Bokamguan. Nanti kata tuh. Itu saya dong ini maksud. Kenapa pakai bahasa Jerman? Apa tuh? Apa jadi ganti bio ya? Apa bahasa Indonesianya? Nggak apa ya? Nggak rela. Nggak rela ya itu dia. Nggak rela. Waktu gua sayang nih atau kan harusnya. Begitu malah ditambah capek. Betul. Biasa orang-orang hyperproduktif begitu. Gitu ya. Nah itu dia. Nah itu kalau ngomong bahas lelah, capek. Nah ini lucu nih bos. Saya pernah ngalamin juga ada orang yang gini. Ini mungkin tipe keempat nih. Ini kebetulan saya kenal banget sama orangnya. Dia tahu dia mesti ngapain. Cuman dia ada rasa takut dan rasa nggak berani untuk melakukan hal itu. Tiba-tiba pas mau lakuin, benar-benar dia paksa gitu ya. Enggak lah, harus gue lakuin deh. Itu namanya apa ya? Secara itu bukan teori lah. Bahasanya adalah namanya body hijack. Di tubuhnya dia langsung dia bilang, "Nil, kok gue tiba-tiba ngantuk dan kayaknya nggak bisa kerja." Nah, itu saya pernah, bukan saya yang ngalamin ya, tapi orang ini pernah ngalamin. Saya bilang gini, "Yaudah nggak apa-apa deh, coba kamu bilang sama diri kamu sendiri, oke, saya tidur dulu setengah jam, tapi setelah tidur setengah jam, kita akan kerja lagi dan akan lebih produktif lagi." Dan benar aja, tidur setengah jam, pas bangun, dia produktifnya luar biasa. Itu tipe keempat tuh kayaknya bos. Ada namanya, mungkin ada ketakutan tadi ya, ada ketakutan atau mungkin ada satu hal apa gitu ya, atau tubuhnya sendiri yang bikin shutdown. Tapi setelah saya ajak, mungkin kalau itu mungkin dia maksa kali ya sebelumnya ya, atau iya mungkin sih, memaksa sih. Ya, jadi harusnya dia istirahat dulu atau mungkin dia belum paham betul kenapa dia harus melakukan. Jadi terkesannya dia memaksakan diri juga untuk mengerjakannya. Yang satu maksa karena capek, yang satu maksa karena dia tidak paham why I should do that. Nah, itu pasti juga paksa tuh kayak ada energi yang berlebih kan. Ya itu sebenarnya tidak baik ya. Nah, itu dia. Langsung shutdown dia. Mendingan dia istirahat dulu ataupun pahami dulu ya kenapa dia harus melakukan itu. Walaupun kalau terkadang dia harus lakukan mungkin karena perintah atasan, perintah otoritas ya ataupun ya harusnya dia perlu melakukan dengan pemahaman ya bahwa itu dia lakukannya itu dengan apa ya? Karena memang dia tahu itu yang benar. Ya karena itu berita atasan gitu kan ya kan. Jam 7 malam mungkin dia udah mau pulang, tiba-tiba dikasih assignment baru ya kan ya. Lakukanlah, kalau saya pribadi lakukanlah seperti untuk Tuhan lah ya sudah. Wah, itu dia. Jangan lagi lakukan untuk manusia karena kan itu mungkin udah waktu istirahat kita atau mungkin tiba-tiba dadakan proyeknya. Yes.
dan kita udah punya janji tiba-tiba dibatalkan, itu kan pasti ada masa-masa apa ya, kita perlu mendamaikan hati kita dulu ya, kayak berdamai dengan situasi ya. Nah itu kadang-kadang memang bisa juga sih. Nah, berarti bedakan antara capek, lelah, yang memang butuh istirahat dengan malas. Betul. Karena ada orang ngomongin, aduh lagi malas banget nih. Nih, kalau saya tadi pagi, ini tadi pagi beneran, saya pagi-pagi tuh bangun deh, aduh kayak malas banget bangun. Seperti ya kan, mungkin salah definisi ya. Waduh, ya kesannya malas bangun, buka mata tuh kayak susah banget. Itu sebenarnya tubuhnya lagi udah titik lelah ya. Jadi waktu tubuh lelah itu kan dia nggak langsung nagih, tapi waktu dia sudah mencapai titik kulminasinya ya dia akan berespon. Gitu tuh. Iya. Nah itu. Dan saya nggak pernah kalau nge-gym itu antusias, karena saya emang suka gitu ya. Tadi pagi tuh ya mau nge-gym tuh ya, sampai tempat gym tuh kayak datar ya. Itu perasaan saya setiap Kamis coach aja. Kayak gitu. Lompat. Ya kayak tadi, saya belum paham betul. Itu yang keempat ya. Yang paham betul ya. Baru mulai paham karena waktu kita exercise ternyata badan kita enak. Betul. Tapi pada saat posisi saya datang ya kurang lebih perasaannya kayak gitu. Kayak coach gitu. Nah, mulailah empati. Nah, saya berarti yang ketiga, Bay. Saya yang ketiga nih ya. Nanti kata udah capek banget gitu. Iya, memang betul banget ya. Tadi pagi tuh. Itu udah nyampe tempat gym, duduk diem, liatin alat-alat gym gitu ya. Mau gerak, istri ngomong Friza, "Nah, apa lu, Bil?" Duh, ya males banget. Bukan males tuh ya, capek. Karena udah titik jenuh. Iya. Tubuhnya sudah ke titik klimaks. Itu dia. Saya kalau lagi nge-gym itu hanya mendengar suara coach aja. Jadi saya tidak mendengar suara perasaan saya. Satu. Angkat. Lompat gitu aja. Ya itulah kondisinya. Gitu ya. Iya. Berarti kita mesti ada one session untuk memahami kenapa harus lakukan gym itu ya. Sudah paham, udah mulai paham. Mulai. Tapi belum sangat. Iya. Siaplah. Pelan-pelan kita memulai itu ya. Udah mulai merasakan benefit. Yes, pastinya lah. Baru main depan doang. Belakang belum dimainin kan. Besok ya. Oke. Jadi bedakan antara capek dengan malas. Yes. Kalau capek itu lihat ada produktif apa enggak. Yeah. Ya, kalau malas jelas nggak produktif. Memang orang-orang malas, orang yang nggak mau yang. Tapi saya mendorong lah coach ya, kalau khusus buat tahun ini ya. Buat teman-teman juga nih yang nonton nih ya, untuk siap-siap deh. Benar-benar give extra mile. Yes. Karena di depan ada tantangan yang besar. Bukan berarti kalau kita extra mile tidak menghadapi tantangan itu, tetapi mungkin kita akan lebih siap menghadapinya. Iya sih. Ya gangguannya jadi tidak terlalu mengagetkan. Jadi saya sudah membangun diri saya siap nih, kayak sudah ada satu kayak satu alarm yang kuat di dalam diri saya untuk get ready. So ya memang tahun ini kalaupun capek istirahat, extra mile. Ya kalau capek istirahat sebentar lalu extra mile lagi. Setuju sih. Ya just kayak tadi mungkin ngomong sama istri, oke Mil, today you rest, hari ini gue istirahat, besok kita akan ngegas 2 kali lipat. Just lagi. Iya. Tetap harus siap-siap sih. Tahun ini penting. Tidak menghilangkan semua tekanan tahun depan, tetapi membuat kita lebih mudah sih. Mudah ya. Itu sih yang perlu di-remind. Ya. Lakukan persiapan lah supaya tahun depan tidak sesulit yang tidak kaget. Ya, itu dia. Setuju. Jadi kalau saya tuh hidup seolah-olah sudah tahun depan loh. Saya hidup hari ini, tapi cara berpikir saya tahun depan. Tapi tetap dong, arti kata kita hidup di saat ini. Iya, tapi saya sudah benar-benar memproyeksikan itu. Itu yang banyak orang salah paham kan. Kadang-kadang kita, oh gitu ya, berarti saya hidup di masa depan. Enggak dong, kalau hidup masa depan akhirnya khawatir sama semua kan. Hidup saat ini, coba kita berpikirnya ke depan. Udah. Luar biasa. Standby. Itu visi berarti. Ngeri Bapak ini emang. Luar biasa sih bos. Ya, jadi kalau teman-teman di sini juga pengen tahu apa yang kami kerjakan sih ya, nanti boleh ya. Komen-komen lah ya. Komen di bawah sini gitu kan. Sharing-sharing apa sih Pak? Siapa tahu nanti kita bisa balas ya. Iya. Oke. Nah itu teman-teman, mari kita belajar banyak. Saya juga jujur ngomong tadi pagi saya ngalamin banget soalnya topik ini diolah
Benar-benar karena tadi pagi saya merasa malas, ternyata bukan malas. Tapi karena emang udah titik kulminasi, kelelahan saya ya. Capek nih gitu. Tapi besok udah ada kerjaan lagi, Bos. Ya sudah, nanti pulang istirahat aja. Nggak bisa, orang pulang udah malam. Oke lah, besok masih nge-gym lagi, nggak apa-apa. Gymnya off dulu lah. Dulu ya. Iya, give yourself a break. It's okay, maybe Friday lah, Jumat saya istirahat. Kami sudah kerjaan lagi. Buset dah. Dahsyat. Oke lah. Nah, jadi itu teman-teman, kita belajar banyak hari ini tentang bagaimana kita mengetahui apakah tubuh ada signal-signalnya kalau tubuh kita lelah. Ya, jangan dilawan signalnya, istirahat saja. Juga jangan buat alasan. Tapi let go aja, istirahat, take your time. After that, kita bikin extra mile. Yes. Gitu. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Hari ini kita akan belajar ya tentang malas dan lelah. Thank you semuanya.